Berjumpa lagi dengan Pak Reki dalam video pembelajaran kelas 3. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran SBDP pada tema kelima dan subtema ketiga dan 4. Nah, materi pelajaran kita pelajari diambil dari buku Maestro. Ya, tema kelima seperti ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran SBDP yaitu kompetensi dasar 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif, dan 4.1 membuat karya dekoratif yaitu pada subtema ketiga, dan subtema keempat KD 3.4 mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung, dan KD 4.4 membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, pada subtema ketiga kita akan mempelajari tentang karya dekoratif dan unsur-unsur dalam karya dekoratif. Pada subtema keempat kita akan belajar mengenai teknik sambung dalam suatu karya. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, ayo kita belajar ya. Tonton videonya sampai selesai. Harapan Pak Guru kalian bisa mengerti dan paham pelajaran hari ini. Nah, apakah kalian pernah melihat poster? Ini akan kita pelajari pada subtema ketiga tentang membuat karya gambar dekoratif. Jadi saat membuat poster, jadi pinggir posternya itu kalian bisa hias menggunakan karya gambar dekoratif, tentunya menggunakan unsur-unsur dalam karya gambar dekoratif. Apakah kalian ingat apa itu gambar dekoratif atau dekoratif? Apakah kalian ingat apa-apa saja unsur dalam gambar dekoratif? Kalau kalian sudah mulai lupa, ayo kita ulang kembali biar kalian ingat kembali. Ya, perhatikan ya. Apakah kalian tahu apa itu poster? Poster biasanya untuk memberitahu suatu informasi kepada orang banyak. Nah, poster itu dapat berisi tulisan saja atau bisa disertai dengan gambar. Nah, poster itu biasa dipasang di tempat ramai. Tujuannya agar banyak orang bisa melihat dan dapat memperhatikan apa isi dari poster tersebut. Nah, salah satu hal yang dapat dibuat dalam poster adalah kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Ya, nah sekarang ini banyak sekali bencana alam yang terjadi di bangsa kita. Nah, kalian bisa membuat poster itu dan dipasang di tempat yang ramai agar orang melihat dan orang bisa membantu atau menyumbangkan, memberikan sumbangan melalui poster yang kalian buat. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat juga di buku. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster juga perlu diperhatikan. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk, ikuti penjelasan berikut ini. Langkah-langkah dalam membuat poster seperti ini. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu kertas karton ukuran A3, penggaris, pensil, dan spidol. Ya. Nah, langkah-langkah membuatnya, yang pertama itu buatlah garis tepi berjarak 5 cm dari tepi sekeliling kertas. Yang kedua, buatlah dekorasi pada tepi kertas. Kemudian buatlah pola garis pada tepi kertas. Kamu dapat memadukan dengan bidang datar. Ya, bidang adalah salah satu unsur dalam gambar dekoratif. Yang ketiga, berilah warna pada pola garis yang kamu buat. Setelah bagian tepi poster terlihat indah, mulailah menulis pada bagian tengah poster. Tulisan harus singkat, jelas, padat, dan menarik. Seperti itu. Ya, itu cara-cara atau langkah-langkah membuat poster.
Kalian bisa lihat juga penjelasannya di buku. Nah, di awal tadi Pak Guru sudah bertanya tentang gambar dekoratif. Apakah kalian masih ingat? Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat dengan teknik menghias. Itu sudah kita pelajari di semester 1. Sedangkan dekoratif itu adalah gambar dengan tujuan untuk mengolah permukaan suatu benda menjadi lebih indah. Nah, gambar dekoratif merupakan gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan ruang, dan jarak dekat atau gelap terang tidak terlalu ditonjolkan. Nah, keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Masih ingat unsur-unsur dalam gambar dekoratif? Ya, yang pertama yaitu titik, ada garis, ada bidang, ada bentuk, dan warna. Ada 5 unsur dalam membuat gambar dekoratif. Oke, coba perhatikan karya gambar dekoratif berikut ini. Ya, indah bukan? Karya tersebut tersusun dari gabungan garis, bidang, dan warna. Nah, pada karya tersebut dapat ditemukan beberapa garis, yaitu garis horizontal, garis vertikal, garis miring, garis melengkung, dan garis bergelombang. Nah, sekarang kita lanjut ya ke dalam subtema keempat. Nah, pada subtema keempat tadi kita akan belajar tentang teknik sambung dalam suatu karya. Apakah kalian ingat teknik sambung? Ya, teknik sambung itu adalah salah satu teknik dalam membuat suatu prakarya atau suatu karya. Ya, kalian bisa lihat dalam buku halaman 84 dan halaman 89 sampai 90. Nah, apakah kalian pernah membuat suatu karya yang dibuat dari kain? Nah, karya dari kain termasuk karya seni rupa 3 dimensi. Nah, seni rupa 3 dimensi atau yang sering disebut dengan seni rupa 3D, ya, 3D merupakan karya seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, sisi tinggi. Dengan kata lain, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki volume. Nah, tentang volume kalian akan belajar di matematika. Ya, bangun ruang. Itu ada volume. Nah, seni rupa 3 dimensi itu memiliki suatu unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, itu menempati ruang. Dan yang ketiga, itu bisa dilihat dari segala sudut pandang. Ya, jadi ada 3 unsur dalam seni rupa 3 dimensi atau seni rupa 3D. Nah, salah satu cara membuat karya 3 dimensi adalah dengan teknik aplikasi. Kalian tahu apa itu teknik aplikasi? Dengarkan ya. Nah, teknik aplikasi adalah sebuah teknik membuat karya seni menggunakan teknik menempel dan menjahit atau biasa kita sebut dengan teknik sambung. Ya, jadi ada 2, teknik menempel dan menjahit. Itu merupakan teknik aplikasi. Nah, cara menjahit dalam teknik aplikasi dapat menggunakan teknik menjahit veston. Ya, teknik menjahit veston itu yang akan kita gunakan. Kalian bisa berlatih sama orang tua kalian ya. Ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di buku. Kali ini Pak Guru hanya bisa jelaskan. Jadi kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Nah, teknik veston itu biasanya digunakan untuk menjahit tepi kain atau menggabungkan 2 lembar kain. Langkah-langkah dalam menjahit teknik veston. Yang pertama itu harus siapkan alat dan bahan yang kalian gunakan, antara lain jarum, benang, potongan kain, dan kain utama. Ya, jadi menggunakan kain, menggunakan benang
dan jarum. Dan tambahannya gunting yang untuk kalian menggunting kain tersebut. Nah, langkah-langkahnya dalam melakukan teknik veston, yang pertama itu tempelkan 2 potong bagian kain yang sama, ya, yang bentuknya sama, ditempelkan menjadi 2 bagian. Yang kedua, perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar seperti ini. Nah, langkah ketiga itu menjahit veston ke seluruh bagian pinggiran potongan kain, ya, seperti ini gambarnya. Dan langkah keempat itu menempel bagian potong kain yang sudah dijahit ke kain utama, tentunya menggunakan teknik veston. Nah, dalam membuat suatu karya menggunakan teknik sambung, kalian bisa bervariasi membuatnya, berinovasi, ya, tidak harus bulat seperti gambar. Kalau kalian membuat bulat seperti itu, boleh. Kalian membuat bentuknya lingkaran seperti itu, boleh juga, ya. Tapi kalian bisa membuatnya dengan inisial nama kalian, ya, misalnya A atau R atau yang lainnya, ya. Kalian bisa membuatnya, atau kalian bisa buat dalam bentuk bunga. Yang penting di sini adalah kalian menggunakan teknik menjahit veston. Nah, langkah-langkah dalam menjahit veston kalian juga bisa lihat dalam buku tema kelima tadi, ya, halaman 89 dan 90. Nah, langkah-langkahnya Pak Guru akan jelaskan sedikit. Jadi perhatikan baik-baik supaya kalian bisa mengikuti setiap langkah demi langkah dalam menjahit veston. Nah, langkah pertama itu menusukkan jarum pada kain. Ya, hati-hati ya. Kalian minta orang tua kalian menemani. Dan kalau kalian melakukannya sendiri, berhati-hati, ya. Atau kalian minta pertolongan dari kakak kalian atau abang kalian. Nah, langkah kedua yaitu kalian boleh mulai menjahit dengan teknik veston seperti gambar ini. Ya, harus berhati-hati, jangan sampai tangan kalian tersusuk oleh jarum tersebut. Dan langkah ketiga yaitu menjahit seluruh pinggiran kain. Tentunya jangan lupa menjahit dengan teknik veston. Apakah sudah mengerti penjelasan dari Bapak? Jika belum mengerti, silakan tonton lagi videonya, atau kalian bisa baca lagi di buku, ya, agar kalian lebih mengerti. Oke, demikian sedikit penjelasan pelajaran SBDP hari ini. Harapan Pak Guru kalian bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Ya, semangat terus dalam belajar, kerjakan setiap tugas-tugas sebaik-baiknya agar nilainya juga bagus. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.